bahwa rumah yang kami tempati adalah kami sendiri. Jadi dalam pengertian beda dengan rumah dinas yang lain, karena banyak yang salah paham. Dikira kami ini nggak tahu diri, sudah pensiun masih nongkrong di sini. Yang tanya itu menurut undang-undang itu 5 hari presiden setelah menerima secara resmi, selama 5 hari sudah harus menjawab. Kalau tidak dijawab, maka kami mengikuti apa yang disampaikan di undang-undang tersebut, bahwa dinyatakan itu dianggap disetujui permohonan kita. Cabut gugatan terhadap Kasal, PWKPJ akan ajukan permohonan fiktif positif kepada Presiden. Perkumpulan warga Kapling Pangkalan Jati akan mengajukan permohonan fiktif positif kepada Presiden dalam bentuk permohonan alih kepemilikan Kapling TNI AL Pangkalan Jati. Berdasarkan surat keputusan tertanggal 1 September 1976 bahwa warga Pangkalan Jati telah melaksanakan amanah tersebut dengan membangun rumah tinggal menggunakan biaya sendiri dan telah menghuni selama 30 hingga 40 tahun. Ini mungkin di luar yang kalian duga, bahwa pada hari ini kita PWKPJ sudah memutuskan untuk mencabut gugatan terhadap Kasal di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum PWKPJ Maijen TNI Marinir Purnawirawan Sudarsono Kasdi kepada Cybernews di PT UIN Jakarta pada Rabu 22 Desember 2021. Di luar yang kalian duga, bahwa pada hari ini tadi itu kita PWKPJ itu sudah memutuskan untuk mencabut gugatan, mencabut gugatan terhadap Kasal di pengadilan hukum. Sudarsono Kasdi juga menyampaikan alasan pencabutan gugatan yang diputuskan oleh PWKPJ dikarenakan bahwa gugatan PWKPJ terhadap Kasal tidak lagi termasuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan telah menjadi kewenangan eksekutif, dalam hal ini adalah Presiden. Menurutnya, bahwa PWKPJ memahami permohonan fiktif positif sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana gugatan PWKPJ terhadap Kasal telah menjadi ranah kewenangan eksekutif, dalam hal ini adalah Presiden dan bukan lagi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa PWKPJ memahami gugatan 260 ini kepada Kasal yang didasarkan pada surat permohonan PWKPJ kepada Kasal nomor 052 PWKPJ Oktober 21 tanggal 26 Oktober 21 sesuai Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu termasuk dalam gugatan fiktif positif yang menurut Undang-Undang nomor 11 tadi tidak lagi termasuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu kenapa kita cabut. Kemudian bahwa PWKPJ juga memahami dengan demikian gugatan fiktif positif sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menjadi ranah kewenangan dari eksekutif. Itu sesuai dengan Omnibus Law. Yang ketiga, bahwa oleh karena itu PWKPJ akan mengajukan kepada Presiden gugatan hukum dalam bentuk permohonan alih kepemilikan Kapling TNI Angkatan Laut Pangkalan Jati pada warga yang telah melaksanakan amanah surat keputusan Kasal nomor skep 1879
9 Romawi 1976 yang membangun rumah tinggal dengan biaya sendiri dan telah menghuni sejak selama 30 sampai 45 tahun yang lalu. Di hadapan sejumlah awak media, Ketua Umum PWKPJ Sudarsono Kasdi menyampaikan bahwa permohonan fiktif positif tersebut akan segera dikirimkan kepada Presiden untuk melanjutkan proses hukum yang sudah bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Permohonan ini akan segera kita kirim kepada Presiden. Mungkin besok, mungkin lusa, silakan kalian dipantau saja kegiatan itu. Tapi kita jelas akan mengajukannya ke Presiden. Jadi ini proses hukum juga, bukan surat biasa, tapi proses hukum kelanjutan dari PT UN yang ternyata sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan gugatan fiktif positif. Itu sekarang diserahkan kewenangannya kembali kepada eksekutif, dalam hal ini Presiden. Ia juga mengatakan bahwa PWKPJ mundur bukan karena kalah atau dikalahkan, melainkan untuk mengambil beberapa langkah dan bersiap melompat lebih jauh. Apa yang dilakukan oleh PWKPJ sebetulnya adalah mengambil beberapa langkah mundur untuk bersiap melompat lebih jauh. Jadi kita bukan kalah, bukan dikalahkan, atau bukan kita menyerah. Salah seorang warga Kapling Pangkalan Jati, Laksda TNI Purnawirawan FX Priyadi Nusantoro menyampaikan bahwa hal yang perlu digarisbawahi adalah saat ini ia bersama warga Kapling Pangkalan Jati menempati rumah tersebut dengan membangun menggunakan biaya sendiri. Menurutnya, banyak sekali pihak yang memiliki pemahaman yang salah sehingga warga Pangkalan Jati dianggap tidak tahu diri dan tidak mau meninggalkan rumah dinas di Kapling Pangkalan Jati. Bahwa rumah yang kami tempati adalah kami bangun sendiri. Jadi ini dalam pengertian beda dengan rumah dinas yang lain. Karena banyak yang salah paham. Dikira kami ini nggak tahu diri, sudah pensiun masih nongkrong di sini. Wakil Ketua Pelaksana Pengurus PWKPJ Sony Sukarsono yang juga merupakan generasi kedua warga Kapling Pangkalan Jati menjelaskan bahwa dalam proses hukum yang berkesinambungan, PWKPJ telah membuat langkah strategis dalam bidang hukum berkaitan dengan gugatan yang telah disampaikan di PT UN. Sehingga menurutnya, langkah selanjutnya PWKPJ adalah membuat surat permohonan fiktif positif kepada Presiden untuk melakukan proses yang berkesinambungan. Sony menegaskan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalam jangka waktu 5 hari setelah surat permohonan fiktif positif tersebut diterima oleh Presiden, maka sudah harus mendapatkan jawaban. Jika tidak, maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui dan selanjutnya PWKPJ akan melakukan permohonan penetapan di PT UN Jakarta. Sebab penetapan secara hukum ada di PT UN. Proses hukum yang berkepanjangan atau berkesinambungan ini, PWKPJ memang membuat langkah strategis ya dalam bidang hukum berkaitan dengan gugatan yang kita sampaikan di PT UN. Nah, gugatan ini memang selalu harus dikaji lebih jauh. Nah, ternyata memang dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tadi ya, tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di situ ada perubahan pasal 53. Jadi pasal 53 di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu dirubah. Jadi dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja tadi, yang dimana kewenangan daripada PT UN sudah dicabut untuk memproses permohonan fiktif positif, sehingga beralih kewenangan tersebut kepada pemerintah atau lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden. Sehingga langkah selanjutnya PWKPJ itu adalah membuat surat permohonan fiktif positif kepada Presiden. Jadi ini proses yang berkesinambungan, bukan berarti setelah dicabut, pencabutan ini itu adalah bagian daripada kita mematuhi satu aturan perundangan. Jadi bukan karena kita salah atau kita ditolak atau tidak diterima, tapi inilah proses yang berkesinambungan dari jalur hukum atau
ranah litigasi. Jadi sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, kita mengikuti alur tersebut. Sehingga nanti pada saat kita sudah memasukkan permohonan kepada lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden, kita berharap di dalam waktu 5 hari sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut sudah dijawab. Kalau tidak dijawab, maka kami mengikuti apa yang disampaikan di Undang-Undang tersebut, bahwa dinyatakan itu dianggap disetujui permohonan kita. Selanjutnya kita akan memohon penetapannya di Peradilan Tata Usaha Negara. Dari Jakarta, Teguh Abdul Muhammad, Cyber News mengabarkan.